Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anwar Rolando dan rekan saya Rizky Alfianto. Nah, kita jumpa lagi di segmen Bedah Buku dari Semanggi University. Oke, langsung aja kita mulai ya untuk proses bedah bukunya di sini. Kita masih bahas buku yang sama. Kita melanjutkan bab yang terakhir kemarin kita bahas. Yang kemarin terkait berpikir kreatif kreatif dan berjiwa besar. Ini bukunya ya. The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar. Nah, ini tebel banget bukunya. Jadi mungkin kita nanti ada beberapa video yang membahas tentang bab masing-masing bab dari buku ini ya. Jadi nggak langsung bisa kita kupas semuanya. Oke ya Mas, Mas Rizky Alfianto. Ini namanya Mas Rizky Alfianto ya. Bisa dipanggil Alfi. Bisa Alfi, bisa Anto. Oke, kita langsung menuju ke halaman 176 guys. Kalau teman-teman punya bukunya bisa sekalian dibuka juga ya. Bisa disimak ya. Kira-kira kalau memang penjelasan saya atau pemahaman dari saya dan Mas Rizky ini menurut teman-teman salah, bisa langsung dibenarkan atau bisa langsung komen di bawah video ini. Oke, di bab 6. Ini halaman 176. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kenali diri Anda. Nah, ini kalau menurut Mas Rizky seperti apa nih Mas untuk pemahaman sendiri atau penafsiran dari apa yang dituliskan di buku ini? Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau dari saya yang pemikiran saya, Anda yang Anda pikirkan itu bagaimana, intinya bagaimana sifat dari karakter diri saya. Jadi apa yang saya pikirkan itu sebagian dari sifat perilaku dari diri saya. Jadi saya kayak memikirkan hal-hal baik untuk diri saya. Pasti yang saya lakukan itu baik. Kecuali yang saya pikirkan kayak hal-hal buruk. Iya. Pasti hati pikiran kita juga bergejolak. Terpengaruh gitu ya. Pengaruh juga intinya. Kalau pikiran hati baik, perilaku kita atau tindakannya lebih baik. Soalnya pikiran sama hati itu kadang nggak sinkron sama diri. Oke, mungkin ini sepele ya. Bisa jadi mungkin teman-teman ada yang berpikiran seperti ini. Apa yang saya pikirkan belum tentu dong apa yang saya lakukan gitu ya. Tapi yang dibahas di sini adalah Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi semua memang berawal dari pikiran, guys. Ya. Semua memang berawal dari pemikiran. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita angan-angan lah, misalkan untuk misalkan kan ke depan seperti apa, kita pikir masa depan. Kalau memang apa yang kita pikirkan ini hal yang positif. Atau hal yang bagus-bagus, ini pasti berpengaruh terhadap suasana hati kita dan lingkungan juga mungkin ya. Ini kenapa ini penting sekali untuk dibahas, karena memang semua hal yang kita lakukan ini berasal dari pikiran. Gimana pikiran akan memproses hasil dari pikiran kita untuk ditransfer ke semua panca indera kita. Tindakan entah dari mengambil hal yang baik, hal yang jelek. Oh, kebalik berarti ya. Kita masuk kita terima dulu informasi dari panca indera kita, entah dari sentuhan, entah dari penglihatan, entah dari pendengaran gitu kan. Kita menerima informasi baik, kita terima informasi itu dan kita kirimkan ke otak sehingga kita pikirkan. Nah, sehingga kita olah di pikiran itu menjadi sebuah tindakan. Nah, itu juga mempengaruhi apa yang kita hasilkan pastinya gitu ya. Oke, nah ini menarik nih. Di sini ada teks yang dicetak mirip. Mungkin ini penting ya. Cara Anda berpikir menentukan bagaimana Anda bertindak. Nah, ini yang kita bahas barusan ya. Cara Anda berpikir menentukan bagaimana Anda bertindak. Karena memang tindakan pasti ada instruksi dari pikiran, gitu. Cara Anda bertindak pada gilirannya akan menentukan bagaimana orang lain bereaksi terhadap Anda. Nah, ini relate seperti yang kita bahas tadi ya, seperti penafsiran kita di awal, karena pikiran kita mempengaruhi tindakan kita juga akan mempengaruhi hasil atau respon ya kan. Entah kalau kita misalkan dalam suatu pekerjaan, apa yang kita pikirkan ya mempengaruhi hasil kerja. Tapi kalau kita lagi ngomong sama orang ya pasti responnya kan beda. Tindakan kita ke orang lain, persepsinya orang juga bisa menciptakan persepsi akhirnya seperti apa orang lain melihat dari segi kita omongan, dari segi tindakan kita mengambil apa melalui orang lain kan, kayak minta tolong gitu kan,
itu sebuah tindakan juga. Tak tolong ambilkan itu. Jadi kita sopan. Ada kesopanan lah intinya ya, enggak ya. Itu sepele sih sebenarnya. Iya, tapi sepele emang. Tapi memang kadang terlupakan. Dan itu penting. Itu seperti kayak ucapan terima kasih. Terima kasih, minta maaf. Ya, tolong ya. Itu ucapan sepele. Itu harus dibiasakan. Dari. Memang terlihat sepele, teman-teman. Minta maaf, terus tolong, terima kasih, itu memang terlihat sepele sekali. Tapi itu akan jadi sangat penting dalam hubungan kita bersosialisasi, terutama dengan rekan kerja mungkin ya, atau orang yang nggak dikenal juga kan, kita juga nggak tahu respon dari orang itu bagaimana dari kita. Itu juga pasti ada penilaian sendiri kan dari orang tersebut gitu. Semua kayak tindakan kita kayak di jalan kita ngebut langsung motong jalan. Set Orang yang belakang kan nggak terima pasti. Kita marah-marah kan juga nggak mungkin. Padahal kita sebenarnya nggak ada maksud apapun gitu kan. Tapi salah persepsi, ada salah terima. Beda. Betul. Itu juga kan karena biasanya melihat kondisi hati seseorang yang menerima gitu kan. Emosi juga. Ya, itu kayak contohnya yang mobil Pajero apa Fortuner di Jakarta sama Brio. Iya, itu lagi viral kapan hari itu ya? Dibikinkan jadinya tindakan yang nggak enak juga. Nah, ini juga ada satu lagi. Anda biasanya dapat mengenali anak yang nakal hanya melalui penampilan. Oke. Ya. Tentu saja ini tidak adil, tetapi begitulah kenyataannya. Orang sekarang ini menilai anak melalui penampilannya dulu. Dan segera sesudah mereka mencap seorang anak, sulit untuk mengubah pikiran mereka mengenai dirinya. Sikap mereka terhadapnya, lihatlah anak laki-laki Anda, lihat dia melalui mata gurunya, mata tetangga Anda. Mungkinkah penampilannya, pakaian yang ia kenakan memberikan kesan yang salah? Apakah Anda mengusahakannya tampak benar, berpakaian benar kemanapun ia pergi? Nah, ini memang persepsi sih. Iya, emang. Ini persepsi. Biasanya memang penampilan itu terlihat lebih dulu. Iya, emang. Penampilan itu adalah hal yang pertama. Bukan utama. Bukan. Pertama. Tapi bukan yang utama. Kan gitu. Ya. Kalau kita melihat seorang karyawan baru misalnya. Ya. Karyawan baru misalkan ya. Pertama yang kita lihat dari penampilannya. Oh, oke nih penampilannya gitu. Tapi kita belum tahu kemampuannya. Betul. Kita belum tahu kemampuannya seperti apa. Bisa jadi memang dari secara penampilan meyakinkan. Tapi ketika dites kita minta untuk bekerja, ternyata kurang maksimal. Itu kan nggak bisa. Ya. Tapi ada juga sebaliknya. Secara penampilan dia kurang gitu kan. Biasa dan cenderung apa sih kamu ini? Tapi penampilan nggak jelas gitu kan. Kerja bagus. Nah, tapi dia punya skill, punya kemampuan yang mungkin terpendam dari penampilannya. Ya, banyak sih yang seperti itu. Jadi kita sebagai manusia nggak boleh untuk menjudge seseorang dari penampilannya aja. Tapi itu yang pertama. Jadi sebisa mungkin, jadi bukan nggak penting loh ya. Jadi nggak penting nih penampilan, yang penting kemampuan ya. Nggak gitu juga. Jadi penampilan dan kemampuan harus balance. Jadi kesan pertama itu biasanya disebut apa? First impression. Nah, pentingnya first impression kita ciptakan untuk orang lain terhadap diri kita adalah menciptakan respon yang baik dari orang lain terhadap diri kita gitu kan. Kalau first impressionnya udah bagus, kita jalannya ke depan itu juga pasti enak, nggak ada kendala. Beda lagi kalau first impression aja penampilanmu nih kok berantakan nih gitu kan. Bisa kerja enggak? Nah, meskipun ada kemampuan yang dimiliki, tapi kita nggak tahu. Kurang yakin gitu kan jadinya, diragukan, betul. Ini mah acak kadut. Amburadul ini ya. Rambutnya gondrong. Wah, giginya panjang. Kayak gitu ya, mungkin itu ya. Menarik sekali nih materi kali ini. Jadi kita banyak ilmu yang kita ambil dari satu bab ini. Yang pertama adalah kenali diri sendiri, dan jangan sampai kita menilai orang lain dari penampilannya saja, dari luarnya saja. Jangan menilai aku dari covernya saja gitu ya. Oke, ada yang perlu disampaikan lagi Mas Rizky? Ya itu sih, apa yang Anda pikirkan itu penting juga. Itu pengaruh besar dalam diri kita untuk kedepannya. Jadi kayak kita mikirkan planning. Kalau kita mikir ke depan, seumpama kita
5 tahun lagi untuk pengen jadi manajer. Jadi kita harus apa yang saya pikirkan saat ini bisa untuk mempengaruhi untuk masa depan saya. Betul. Dan tentunya kita nggak bisa langsung mikir jauh. Maksudnya ya pasti. Pikiran kita kan terbatas ya. Terbatas maksudnya ada jangka pendek, ada jangka panjang. Tapi jangka panjang nggak bisa kita gayuh secara langsung gitu. Jadi step by step, betul. Sambil jalan. Nah ini sesuai yang saya sampaikan ke teman-teman sebenarnya terkait bagaimana sih kita untuk men-plan atau merencanakan goals. Yang tentunya goals jangka panjang ya. Misalkan kalau seperti tadi di 5 tahun ke depan saya ingin jadi direktur misalkan intinya cita-cita yang bagus untuk jangka panjang gitu kan. Tapi nggak bisa kita pikirkan di hari ini gimana ya jadi manajer, nggak bisa langsung, terlalu berat atau justru malah nanti down pikiran kita, malah jadi nggak konsisten. Jadi kita untuk berusaha belajar banyak hal juga. Betul dari sebelumnya manajer itu harus gimana sih? Jadi saya harus dari hal kecil dulu belajar hal kecil ini untuk step ke depannya gimana. Dari depannya lagi kita menghadapi masalah yang besar juga. Iya. Berarti mungkin goalsnya di breakdown. Ya. Jadi yang awalnya kita goalkan jangka panjang, kita breakdown menjadi goal jangka pendek yang menunjang yang sifatnya menaikkan kapasitas dan kapabilitas diri untuk menuju goals yang lebih besar. Gitu ya. Oke, cukup Mas Rizky? Oke, cukup. Oke, dari saya juga cukup. Menarik sekali buku ini, guys. Sekian untuk bedah buku kita di video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan kemana-mana. Kalau memang ada kesalahan dari ucapan saya ataupun Mas Rizky, bisa tinggalkan komentar di bawah video atau ini. Mungkin ada tambahan bisa boleh bisa langsung tulis aja nanti pasti akan saya balas gitu ya. Oke. Saya Anwar Rolando dan rekan saya Rizky Alfianto. Kita jumpa lagi di bedah buku berikutnya. Bye bye.